wabarakatuh. Balik lagi bersama Muhammad Bang Firdaus. Saya adalah peserta Latsar CPNS angkatan 13 tahun 2020 KDOD LAN Samarinda, Kalimantan Timur. Dan saya dari Prodi Informatika Fakultas Teknik Universitas Mula Warman. Dan untuk bisa lebih jelasnya, kita bisa cek profil berikut ini. Selamat datang di program studi Informatika Fakultas Teknik Universitas Mula Warman. Visi dan misi program studi Informatika menjadi program studi yang unggul di tingkat nasional melalui Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya terkait hutan tropis lembap tropical rainforest dan lingkungannya di bidang informatika, serta menghasilkan sumber daya manusia yang kompetitif. Misi program studi Informatika 1. Menyelenggarakan pendidikan di bidang informatika untuk menghasilkan lulusan yang unggul dan profesional yang memiliki relevansi dengan kurikulum terkini. 2. Melaksanakan penelitian yang inovatif, bermutu, dan bermanfaat, khususnya pada tropical rainforest dan lingkungannya. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama dengan mengamalkan ilmu, keterampilan, serta keahlian di bidang informatika dalam menjalankan tanggung jawab sosial. Adalah profil Prodi Informatika, dan di tahapan Latsar CPNS ini yang paling penting adalah aneka, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, komitmen mutu, etika publik, dan juga anti korupsi untuk bisa menyelesaikan satu isu. Isu apa itu? Adalah isu berkaitan dengan minimnya opsi mahasiswa dalam belajar daring di masa pandemi ini. Tapi yang jadi permasalahan adalah kuota dan juga akses internet itu terbatas. Dan kita tahu sendiri video mengambil banyak porsi kuota yang ada di dalam paket data kita atau paket wifi kita. Dan salah satu solusi untuk bisa menjembatani hal itu adalah dengan membuat podcast atau iPod broadcast ya pada awalnya. Tapi dari sekian banyak hal yang mungkin memang jadi patokan, tidak hanya itu saja. Di tahapan pertama saya bakal coba buat RPS, RPP yang bisa jadi patokan. Terus juga ada bahan ajar, slide PPT dan lain sebagainya. Tag podcastnya itu sendiri. Terus ada diskusi online, dan ini juga berbasiskan suara ya, tidak video conference. Dan juga yang terakhir adalah ujian online, Google Form. Google Form supaya bisa hasilnya langsung keluar lah ibaratnya gitu. Dan itu sedikit rangkuman, dan untuk detailnya bakal kita coba lihat di video berikutnya. Oke, di part RPS, RPP ya, rancangan pembelajaran semester, dan juga lebih detail yang ada di RPP. Berikut adalah detailnya. Sebentar. Kayaknya ada yang mirip begitu deh. Bentar. Analisis tas model. Cuman aku nggak begitu paham juga sih ini. Coba aku share screen ya. Ya. Analisis tas. Ini nah, evaluasi, urgency, terus juga kayak meaningnya apa, kenapa, ya. Gitu. Nah, ya tinggal dinilai aja ibaratnya gitu, Bu. Hal gitu aja. Referensi lama yang ada di RPS, coba kita lihat. Nah, tapi ditambahkan dengan beberapa referensi baru ya. Referensi baru mencoba dimasukkan di sini nanti. Terus juga referensinya ada ini, bisa dilihat. Ada referensi
RPS-nya sudah sesuai dengan format ya, seperti kita lihat hari ini sekarang. RPS sudah sesuai format dan juga interaksi manusia dan komputer. Proses yang juga memang jadi patokan supaya partner itu tahu. Ya, saya menyampaikan RPS yang sudah oke ke Bu Alma Sari Aksenta. Yang berkaitan dengan bahan ajar, e-book dan juga PowerPoint dan lain sebagainya, tahapannya ada di video berikut. Di tahapan pertama untuk mengumpulkan atau membuat bahan ajar ya ada PDF yang udah saya kumpulkan, terus juga dan ada dari website juga nanti medium.com. Saya memilih 3, yaitu Design Sprint, Don't Make Meeting yang sudah versi revisi, sama Hook How to Build Habit. Ini berkaitan sama user experience, HCI dan lain sebagainya. Dikumpulkan dan saya memilih 3. PowerPoint dibuat seperti biasa dan dihimpun dan saya masukkan di Mula Warman Online Learning System. Ini adalah portal e-learning ya yang dimiliki Unmul. Ada beberapa fungsi yaitu untuk absen, materi dan lain sebagainya. Saya biasanya menggunakan untuk menyimpan materi perkuliahan atau bahan ajar. Terus bisa pilih kelas dan segala macam. Ini contohnya aja, biar kita bisa lihat sama-sama. Ada di materi dan juga silabus. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4 materi yang saya buat untuk di part ini, di mata kuliah ini. Nah, ini aku jelaskan kemarin nih. Nih, yang terakhir, sebelum project. Bu. Iya, dirimu aja itu. Bingung aku. Oke, balik lagi di podcast dosen penguji di rubrik pom bensin dan juga proper podcast perkuliahan. Sebelum memulai semuanya, biasanya juga topik itu harus dipilih ya, dipilih dan juga dicek yang mana sih yang bagus dan juga sesuai sama RPS. Dan untuk bisa coba memilih yang mana monolog, yang mana dialog, itu juga perlu diperhatikan karena dialog ya susah kalau di masa pandemi ini, makanya kita monolog aja. Waktu podcast juga nggak lama-lama ya, ya paling 20-40 menitan lah. Ya itu udah cukup untuk monolog ibaratnya gitu. Untuk tag podcastnya pakai apa? Pakai handphone seperti yang saya pakai sekarang dan juga clip on. Ini ada clip on. Ya sederhana itu. Dan ya tinggal ngomong aja. Setelah tag podcast, penting untuk bisa ngedit ya. Ngeditnya bisa di beberapa aplikasi yang lainnya seperti kayak Audacity, Audition dan juga Filmora dan lain sebagainya. Itu fleksibel sih ibaratnya. Di sini saya pakai Filmora supaya lebih gampang aja dan poin-poinnya tetap sama ya, apa yang bakal coba dilihat. Nah, di sini kita bisa lihat ada 3 part biasanya yang dilihat. Opening, jingle, dan juga main podcastnya. Untuk exportingnya biasanya dipilih yang MP3. Terus nanti kita settingnya adalah tetap MP3 tapi bitrate-nya pilih yang paling tinggi 320 kB per second supaya suaranya itu renyah dan juga tidak patah-patah. Anchor. Nah, di Anchor ini nanti ada new episode ya. Tapi saya udah upload podcast yang kemarin dan ada statistiknya juga bisa dilihat di sini. Dan di bulan kemarin sampai bulan ini saya mendapatkan 300 lebih pendengar ya. Di sini di Instagram saya juga share podcast saya di sini untuk dipromosikan. Ini pom bensin proper dan ada pengumuman rumpik lainnya. Kenapa di Anchor dan kenapa di Spotify dan juga kenapa di Instagram ya, supaya gratis dan bisa dikonsumsi oleh siapa saja, dan tentunya kontennya tetap ya sesuai dengan perkuliahan gitu.
Satu part juga yang lumayan penting nantinya dan bakal coba sedikit diulas yaitu diskusi online dan juga ujian. Dan di part diskusi online, tahapan dan juga detailnya ada di part berikut atau di video berikutnya. Oke, di diskusi online ini secara umum narasumbernya saya ya, terus juga moderatornya yang ngalir aja, dan terus sekretarisnya ada 2 mahasiswa yang bantu saya. Dan untuk penentuan topiknya ada di pertemuan keempat, ada di slide 4. Itu berkutat sama user experience design process dan 5W1H untuk user research. Nyawat lagi. Misalnya saya bilang monokrom gitu ya, monokrom. Kira-kira dalam pikiranmu sekarang monokrom itu tentang apa sih? Atau bentuknya gimana? Warnanya apa kira-kira kalau monokrom? Kayak abu-abu hitam yang kayak black and white gitu, bukan? Black and white. Oke. Thank you Rama dan Ayame. Terima kasih banyak sudah join. Ada notulen 2 sekretaris yang memang aktif mencatat dan menandai poin-poin yang ada di dalam diskusi. Terus juga ada beberapa pertanyaan yang memang dilontarkan oleh bukan juga pertanyaan, tapi ada berkaitan juga pernyataan dalam diskusi itu. Itu terkait dengan notulensi. Saya record dan juga upload ke YouTube saya sendiri di Muhammad Bambang Firdaus channelnya. Dan sebenarnya awalnya mau pakai Discord, tapi karena di Discord tidak ada live record, makanya saya pakai Zoom. Tapi ya ibaratnya suara aja, tidak ada on cam-nya. Nah, seperti ini visualisasi dari konten yang ada, dan durasinya ada di sini 30 menit begitu. Nah, yang terakhir tapi bukan yang perakhiran, ini adalah tahapan ujian online, membuat soal dan lain sebagainya ada di the next part. Di tahapan ujian online ini atau ujian daring ini secara umum teknisnya adalah rangkuman dari beberapa pertemuan dan juga ya cuma 20 soal, tapi mencakup hampir semua hal yang ada di dalam bahasan-bahasan ya, diskusi, podcast dan lain sebagainya. Google Form ya. Kalau dilihat di sini ada 2 kelas yang ikut dan juga ada rekapannya langsung, ada 145 orang yang ikut, dan juga secara umum hasilnya sangat baik ya. Rata-rata di 90,79, rata-rata 95, dan range-nya dari 30 sampai 100. Jadi IMK kuisnya ada sekali saya laksanakan, dan esai ada 10 soal kalau nggak salah. Ada 5. Terus di multimedia juga ini pilihan ganda tapi hanya 10 soal, dan rentangnya rata-rata 77,96, nilai terendahnya 30, dan ya, maksimalnya 100 biasa. Oke, terima kasih. Kemarin dalam penyampaian podcast dari dosen Pak Bambang, yaitu mengenai podcast pom bensin, itu menurut saya sangat membantu sekali. Materi yang mengenai UX dan UI itu sangat membantu mahasiswa menurut saya dalam mendengarkan materi, karena dengan seperti itu di mana saja mahasiswa yang berada mereka pun bisa mendengarkan. Tertarik dengan ide podcast ini, tapi saya tidak tertarik dengan apa yang Bapak lakukan, yaitu berbincang hanya seorang diri. Saya berharap Bapak bisa berbincang dengan lawan bicara yang berupa video jika perlu, karena jika lebih dari 1 orang, perbincangan akan ada terinteraksi yang lebih menarik. Bagaimana menurut Anda tentang pembelajaran mata kuliah di via podcast ini, Bang?
menurut saya sih sudah bagus untuk bisa dikatakan podcast. Dan juga pembahasannya tuh dalam membawakannya lebih santai gitu, lebih humble. Untuk mata kuliah komputer grafik dan animasi ini, saya menemukan metode baru yang diajarkan oleh Pak Muhammad Bambang Firdaus. Itu metodenya menurut saya sangat pas untuk di pekerjaan kami juga, karena metode ini beliau Pak Bambang ini menggunakan metode podcast atau proper podcast perkuliahan. Ini merupakan salah satu terobosan yang menarik menurut saya. Karena dalam kepolisian ini juga kan, apalagi ini di masa pandemi, terus itu di masa pemilu juga sangat sibuk. Menurut saya di podcast ini kalian bisa bekerja sambil mendengarkan podcast itu. Menurut saya itu terobosan yang sangat top lah. Mungkin terima kasih banyak udah menyaksikan dan juga melihat proses-proses yang memang sedikit banyak belum sempurna, tapi saya usahakan untuk bisa diimplementasikan. Itu aja, terima kasih banyak. Saya tutup. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.